belajar untuk mensyukuri setiap rancangan Tuhan yang Tuhan percayakan untuk kami kerjakan. Karena di dalam rancangan Tuhanlah kami boleh mendapatkan damai sejahtera daripada Tuhan. Dan kehendak-Mu lah yang akan mendatangkan kebaikan untuk kami boleh semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, ajar kami terus untuk kami boleh mengerti setiap rancangan Tuhan. Karena dalam keterbatasan kami sebagai manusia, kami butuh Engkau, terang Roh Kudus-Mu untuk menunjukkan jalan dan hikmat-Mu untuk kami boleh mengerti dan melakukan yang terbaik yang dapat kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Dan kami sebentar akan belajar kebenaran firman-Mu dan juga akan masuk di dalam perjamuan yang kudus untuk memperingati akan korban Yesus di kayu salib, sehingga kami boleh ada persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Karena kami adalah milik-Mu dan kami butuh Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami sambut kebenaran-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Selamat pagi ibu bapak dan saudara. Wajah yang penuh sukacita. Kosuki sudah sukacita, wajah berseri-seri. Cuma masih sedikit ya, masih koma ya, dalam arti sembuhnya masih koma, tapi pulang dari sini nanti di pagi ibadah langsung sembuhnya sempurna ya. Sekian, Tuhan Yesus memberkati, menjadi lelah ibu bapak semuanya. Dan saya juga kaki pegel semua saudara. Ternyata saya sudah umur juga, padahal saya merasa saya masih muda. Saya merasa perasaan, karena perasaan itu nggak benar ya kan, nggak menyadari. Dan kita lihat puji Tuhan, ini jiwa-jiwa muda yang tadi singer itu ya, suaranya melengking semua gitu kan, suaranya tinggi-tinggi semua. Dan itu suatu hal yang luar biasa, dimana ketika kita melayani Tuhan itu jangan kita berpikir untuk pensiun ataupun kita mengambil posisi mundur. Tetapi di dalam Tuhan, ketika kita ingin melayani Tuhan, sampai kapan? Sampai Tuhan panggil kita. Melayani Tuhan itu sampai Tuhan panggil kita. Sampai Tuhan katakan kamu sudah pensiun. Tapi ya jangan diri kita yang mempensiunkan diri. Biarlah Tuhan yang mempensiunkan kita. Ya. Tetapi di dalam hal, kalau kita di dalam organisasi ada dua hal, jabatan struktural dan jabatan fungsional. Kalau fungsional itu secara fungsi, saudara tidak boleh sampai mundur. Karena selama kita masih bernafas, maka fungsi kita masih berfungsi. Tetapi di dalam struktur, mungkin ada jabatan yang harus kita serahkan kepada estafet, kepada kepemimpinan berikutnya. Itulah struktural. Karena struktural itu ada masanya. Tetapi dalam jabatan fungsional, sampai Tuhan memanggil kita. Jadi ibu bapak, di dalam kita melayani Tuhan di dalam gereja kita, jangan kita berpikir untuk pensiun ataupun mengundurkan diri sampai Tuhan panggil kita. Karena itulah fungsi kita untuk di dalam tubuh Kristus adalah untuk berperan, untuk berkarya. Tetapi di dalam jabatan struktural ada masanya. Kalau saudara kita mungkin kita sudah ada batas kemampuan kita perlu mengestafetkan pada kita berikutnya. Seperti kalau saya analogikan adalah demikian. Kita mungkin punya keluarga, dalam ketika kita mengambil keputusan untuk berkeluarga, punya keputusan untuk menikah, tentu tujuannya adalah kita mungkin untuk beregenerasi, punya anak dan kita meregenerasikan. Ketika kita punya anak, regenerasi yang kita inginkan anak itu kita akan didik dengan baik, sekolahkan dengan baik, supaya mungkin harapan kita anak kita harus lebih baik daripada kita sebagai orang tua. Itu harapan orang tua yang baik adalah demikian. Anak-anak kita harus lebih baik daripada kita. Kalau kita mungkin lulusan SD, SMP, SMA, anak-anak kita harus lebih daripada SMA. Kalau kita bekerja demikian, kita berharap anak-anak itu saya didik dengan baik, saya sekolahkan supaya masa depannya lebih baik daripada aku. Itu harapan orang tua. Demikian juga ketika kita berbicara dalam tatanan gereja ini, tentu harapan kita adalah anak-anak kita yang dipercayakan kepada kita itu harus lebih baik daripada kita. Harus lebih baik. Karena apa? Gereja itu adalah tatanan
keluarga, sama dengan kita punya keluarga, punya anak-anak. Maka kita sebagai orang tua di sini, ya, orang tua kita punya anak, kita punya harapan dan kita punya tanggung jawab untuk mendidik generasi berikut kita harus lebih baik daripada kita, harus lebih baik. Dan itu adalah cita-cita kita semua bersama. Sehingga apa? Generasi yang baru ini, generasi yang akan menunda estafet, dia bisa menata dan membaca perubahan-perubahan dengan lebih baik daripada kita. Seperti kita analogikan adalah keluarga kita. Tidak ada orang tua yang ingin anak kita itu jangan melebihi kita. Tapi harapan orang tua adalah anak-anak harus bisa lebih baik daripada kita. Kalau kita punya bisnis, maka dalam estafet anak kita, maka bisnis itu semakin berkembang lebih lagi dan lebih lagi. Dan kita punya harapan gereja kita juga demikian. Di tangan anak-anak muda harus lebih baik lagi dan lebih besar lagi. Ya, amin. Dukung mereka semua di dalam doa, dalam support apa yang kita punya untuk generasi kita lebih baik lagi. Karena gereja akan tetap ada selama Tuhan Yesus ada dan dunia masih ada, gereja Kaliasih masih tetap ada. Tetapi kita akan berubah, bergeser. Di dalam setiap masa ada orangnya, dan setiap orang ada masanya, saudara. Ya, setiap waktu ada orangnya, dan di setiap orang ada waktunya. Jadi kita mau tidak mau harus bergenerasi setiap waktunya. Nah, pada pagi hari kita akan belajar tentang satu topik yang saya beri tema, itu tentang kemerdekaan, kebenaran yang memerdekakan. Kebenaran yang memerdekakan. Saudara, ada satu pertanyaan yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Apa sih bedanya melakukan yang benar dan melakukan yang baik? Apa bedanya benar dan baik? Kalau kita mau singkat adalah benar dan baik. Seringkali kita kadang-kadang bingung, kita mengatakan kita benar atau kita baik. Kita melakukan sesuatu yang benar, apa kita melakukan sesuatu yang baik? Alkitab selalu mengajarkan kita banyak kata-kata, ada kata benar dan kata baik. Janganlah kau jemu-jemu untuk berbuat baik. Dan kadang-kadang juga ada apa yang benar. Nah, saudara, kalau kita mengatakan dan kita ingin mengetahui apa bedanya benar dan baik, kalau kita berbicara versi Alkitab, maka benar itu adalah ukurannya adalah ada satu aturan atau ketetapan yang kita sepakati. Di dalam Alkitab adalah yang benar itu adalah firman Tuhan. Itu adalah ketetapannya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang benar ada dasarnya, yaitu dasarnya adalah firman. Maka itu kita bisa dikatakan benar. Di dalam kehidupan bangsa Israel, maka yang dikatakan benar adalah ketetapannya adalah hukum Taurat. Itu adalah benar. Dan itu sifatnya adalah rasional. Karena ketika benar berbicara tentang hukum yang ada yang tertulis itu, maka ketika tidak sesuai dengan hukum, maka itu salah. Kebenarannya adalah mutlak kalau kita berbicara benar, karena dasarnya undang-undang, dasarnya hukum. Kalau hukum bicara A, ya semua harus A. Nah, itu adalah berbicara kata benar. Tetapi kalau kita berbicara kata baik, baik itu adalah segala sesuatu yang tujuannya sifatnya adalah kalau kita lihat berdasarkan apa yang kita lakukan itu dampaknya apa untuk orang lain, apa yang dibutuhkan orang lain. Jadi bukan peraturan, tetapi adalah hatiku yang menggerakkan dia tujuannya. Sehingga ketika dia mungkin orang yang sakit, orang yang lapar, saya kasih makan. Kadang ada orang yang mengatakan, orang yang berbuat baik itu walaupun ini makanan ini rusak dan atau apapun mungkin yang katakan yang sudah dipersembahkan berhala, tetapi ada orang lapar, kita kasih makan itu tujuan kita baik-baik dia nggak kelaparan, nggak mati, itu baik. Maka sifatnya dan juga berbicara adalah bukan rasionalitas tetapi kebaikan, hati nurani yang menjadi sumber belas kasihan, itulah baik. Maka kalau kita melihat Tuhan Yesus ketika dia, kenapa Yesus mengatakan di dalam hukum kasihlah Tuhan Allahmu dan kasih pada sesamamu, dan Yesus selalu apa? Segala sesuatu harus berbicara kasih, karena kasih itu akan menutupi segala aturan-aturan yang membelenggu. Suatu contoh, di dalam hukum Taurat ada aturan ketika pada hari Sabat tidak boleh menolong orang, walaupun dia kondisinya sakit, walaupun kondisinya parah. Pada hari Sabat tidak boleh menolong, dibiarkan aja. Tetapi Yesus
Yesus katakan bahwa ketika hari Sabat itu adalah buatan manusia yang dituntut yang dibuat oleh manusia, walaupun sumbernya adalah mereka katakan hukum Allah, tetapi hari Sabat itu bukan 10 perintah Allah. Hukum hari Sabat itu adalah budaya yang proses penciptaan pada hari 7 istirahat. Hari Sabat itu yang dirayakan oleh bangsa Israel, tapi itu bukan perintah Allah. Tetapi yang diberikan untuk kita untuk istirahat, waktunya untuk Tuhan. Tetapi bangsa Israel, orang-orang Yahudi menggunakan itu untuk secara letterless untuk tidak melakukan kegiatan apapun walaupun dari sisi kemanusiaan. Ketika Yesus melihat hal ini, Yesus memberi contoh. Ketika di Sabat ada orang sakit, tolong. Karena apa? Kita harus berbuat baik kepada mereka. Biar lewat kebaikan yang kita tanamkan, yang kita lakukan, dibaca oleh semua orang. Karena perintah Tuhan adalah kita mengasihi dan hendak engkau berbuat baik. Baik itu tujuan menolong orang lain. Walaupun apa yang kita lakukan kadang itu tidak sesuai, mungkin dipelanggar. Dan disitulah Tuhan katakan, aku tetap mengampuni engkau. Ada satu hal yang bisa menghapus semuanya adalah Allah yang Maha Pengampun. Jadi ketika kita lakukan, mungkin kita diperhadapkan dengan situasi kondisi orang ini butuh pertolongan. Tetapi satu saat ini Tuhan memberikan suatu kompensasi yang lakukan. Dan ketika kamu lakukan, kamu nyadar salah, kamu tak ampun sama Tuhan. Karena apa? Kita menjadi garam dan terang di dunia ini. Karena manusia terbatas, tidak akan sempurna. Kalau kita melakukan hukum-hukum dengan benar letterless, maka segala sesuatu kita hidup itu di dalam satu kayak kehidupan robot yang diatur oleh settingan-settingan yang lain, setelan-setelan. Maka kita akan Tuhan katakan kita ini sebagai apa? Kita ini seperti wayang yang dikendalikan oleh hukum-hukum. Tetapi Tuhan kata kita ini bukan wayang, kita ini bukan robot, tetapi kita diberikan hak bebas, free will untuk kita lakukan. Nah, saudara, di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam Yohanes, kalau kita lihat di dalam bacaan ayat kita dalam Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36 dikatakan demikian. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, aletheia, dan kebenaran, saya katakan aletheia ini akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, maka kamu pun benar-benar merdeka. Ada dua pembicaraan dalam hal konteks ini adalah orang yang memiliki paradigma hukum Taurat. Dan satu, Yesus mengatakan dalam paradigma di dalam hukum kasih, yaitu Tuhan Yesus. Sehingga ketika kita mau pembicaraan dengan paradigma yang berbeda, maka persepsinya, perspektifnya berbeda, menghasilkan perspektif dan persepsi yang berbeda karena paradigmanya berbeda. Nah, saudara, orang-orang yang berbicara dan bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus, mereka memiliki, khususnya orang-orang Yahudi, punya paradigma adalah kita ini hidup di dalam kungkungan dosa. Kita ini diperhamba oleh dosa, sehingga setiap tingkah laku kita selalu tidak akan terlepas dengan namanya dosa. Namanya hamba dosa, ya hamba dosa. Walaupun mereka sudah melakukan menjadi umat pilihan Allah dari keturunan Abraham, tetapi mereka harus melakukan tindakan-tindakan untuk menebus dan memperdamaikan dirinya dengan Allah Bapa. Yaitu dengan apa? Memberikan korban-korban persembahan, memberikan korban sembelihan, sehingga darah korban itu disembelih, dibakar, dan darahnya yang tercurah dan darahnya dibakar, maka akan membumbung tinggi untuk diterima oleh Bapa di surga. Nah, saudara, tetapi Yesus katakan bahwa dalam hal ini, kamu sudah di dalam Tuhan, tidak perlu kamu sudah lepas dari hamba dosa.
Karena apa? Anak sudah menebus, dikatakan demikian. Jika engkau tinggal, misalnya firman Tuhan katakan, jikalau kamu tetap dalam firmanku, kamu benar-benar adalah muridku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jika kita tinggal di dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan, maka kita akan menjadi murid Tuhan. Firman Tuhan dengan hukum Taurat, kalau kita katakan apakah hukum Taurat adalah firman Tuhan? Betul, firman Tuhan. Tetapi ada bagian-bagian yang sudah tergenapi di dalam kehidupan Yesus Kristus, dan ada hal-hal yang masih dilanjutkan. Jadi kalau kita berbicara apakah Yesus datang meniadakan hukum Taurat? Tidak. Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Seperti kalau hukum Taurat kita katakan, kalau kita melihat banyak hukum-hukum yang ditambah-tambahkan oleh orang Yahudi di dalamnya. Baik itu tradisi-tradisi ataupun hukum-hukum etika masyarakat itu dimasukkan dan dijadikan satu sejajar dengan firman Tuhan. Padahal Yesus memberikan hukum yang utama adalah dalam 10 perintah Allah. Itu jadi patokan 10 perintah Allah. Tetapi orang Israel, orang Yahudi nambah-nambahin semua dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, di dalam hal-hal tertentu. Itu adalah perintah Allah, sehingga dosa. Maka apa itu dosa? Dosa itu adalah pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Itu dosa. Sedangkan sanksi adalah pelanggaran terhadap ketentuan yang ada di dalam masyarakat. Harus kita bedakan dosa dan sanksi. Dosa adalah pelanggaran terhadap perintah Tuhan, hukum Tuhan, itu adalah dosa. Tetapi kalau kita berbicara sanksi adalah setiap kesalahan yang kita lakukan, tindakan yang melanggar etika bermasyarakat, etika di dalam organisasi, maka ada sanksi. Nah, ketika kita berbicara hal ini, maka kita harus memahami juga bahwa kita ini di dalam, karena kita hidup di dalam mata Tuhan kita dosa, maka kita diperhamba oleh dosa. Sehingga mereka untuk melepaskan dosa itu, dia melakukan tindakan-tindakan dengan korban-korban untuk memperdagangkan. Tetapi itu tidak bisa sempurna. Dia dilakukan terus-menerus. Nah, saudara, di dalam Tuhan, kalau kita menuruti, tinggal jikalau kamu tetap dalam firmanku, kamu benar-benar adalah murid. Maka ketika Yesus mengajarkan tentang firman Tuhan, mengajarkan tentang Injil kepada umatnya, maka yang menjadi patokan kita adalah Injil. Karena Injil itu intisari daripada penggenapan daripada perjanjian lama. Intisarinya dimasukkan ke Injil semua. Mana yang masih diperlanjutkan dan mana yang sudah tergenapi. Maka kita berpegang apakah orang Kristen sudah mengabaikan perjanjian lama? Tidak. Kita daripada membaca buku yang tebal Alkitab itu, lebih baik kita intisarinya adalah Injil. Kita baca Injil tentang bagaimana Yesus menggenapi perjanjian lama, Yesus menebus tentang konsep penebusan dalam perjanjian yang lama, dan Yesus mengajarkan semuanya. Oleh karena itulah sebagai orang percaya, saudara perlu, bagi orang-orang yang mungkin kita ini dulu belajar firman Tuhan, pelajarilah Injil. Kalau saudara membaca langsung perjanjian lama dari Kejadian, bilang sampai ke Bilangan, Imamat, akhirnya pusing gak mau baca, saudara. Betul? Angka-angka, ukuran-ukuran pusing, ya kan? Lebih baik kita mulai dari mana? Injil. Karena Injil yang akan mengetahui bagaimana karya Yesus di dunia ini, penebusan hidup korban Yesus. Nanti kalau kita sudah kuat basic kita Injil itu, baru kita mau ingin tahu sejarahnya apa sih, latar belakangnya apa, mari kita selangkah ke belakang, ke perjanjian yang lama. Kalau saudara belum apa-apa langsung membaca perjanjian lama, baca ngantuk langsung. Coba aja. Maka kadang kita ini salah di dalam kita strategi membaca. Bacalah dulu Injil, itu adalah intisari dari keselamatan di situ. Baru ketika kita ingin tahu kenapa kok muncul ayat ini, baru kita pelajari ke belakang. Pelajari ke belakang. Oh ini toh sejarahnya, oh ini toh sejarahnya. Sehingga kita ini. Tetapi kadang-kadang orang lebih senang ketika perjanjian lama dibaca. Yang paling senang adalah ketika membaca tentang kitab Kidung Agung, saudara. Kidung Agung untuk puji-pujian dulu. Kalau untuk orang yang baru mesra-mesraan senang, saudara, gitu kan. Terus pokoknya kata-kata yang erotis muncul di situ, ya kan.
Wah, kalimat-kalimat rayuan-rayuan itu jadi orang-orang yang sebenarnya kalau dia nggak romantis, suruh baca Kidung Agung nanti jadi romantis, saudara. Jadi kalau kita bojoku nggak romantis itu kalau ngomong ini, nggak apa, suruh baca Kidung Agung nanti jadi romantis. Baca di kamar bareng-bareng, suruh bersuara. Itu kan suatu puji-pujian kepada pasangan yang masing-masing. Itu kan suatu hal yang romantis. Nah, kita kembali kepada kebenaran. Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran di Aletheia itu akan memerdekakan kamu. Dampak daripada kita tinggal di dalam firman Tuhan, kita bersama dengan firman Tuhan. Kalau kita berbicara tentang kebenaran kepada kebenaran. Kebenaran itu ada dua hal yang harus kita lihat. Di dalam Alkitab ditulis kebenaran itu dengan dua kata, Aletheia dan dikaiosune. Aletheia dalam bahasa Inggris adalah the truth, sedangkan dikaiosune adalah tekonisis. Ya, ini ada dua. Jadi kalau kita berbicara Alkitab ada kata kebenaran, kita lihat dulu kebenaran apa. Di dalam Alkitab ada dua istilah, Aletheia dan dikaiosune. Apa sih Aletheia? Aletheia itu adalah kebenaran yang berdasar dari pikiran Allah. Kebenaran yang berdasar pikiran Allah. Kebenaran Allah itulah, itu Aletheia, kebenaran Allah. Sedangkan dikaiosune adalah kebenaran yang berdasar pikiran manusia. Jadi dari firman Tuhan, Allah menyatakan kebenarannya kepada kita menafsirkan. Maka itu kebenaran saya. Apa yang kita lakukan ketika kita membaca firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang Aletheia ini, kemudian kita kan berpikir, menafsirkan, oh begini maksudnya gini, itu kebenaran saya. Dan kebenaran saya bisa berbeda satu dengan yang lain. Maka bisa kadang-kadang seringkali gontok-gontokan karena apa? Kebenaran yang kita tafsirkan sendiri, gitu kan. Tapi kebenaran Allah, Aletheia ini tidak boleh orang tuh berdebat, sudah mempertanyakan, nggak perlu. Karena apa? Kebenaran Allah ya sudah sejati, sudah absolut, tidak bisa dibantah. Kebenarannya nanti akan terbukti dan kebenaran ini akan teruji pada perjalanan waktu itu. Sedang kebenaran manusia nanti akan berubah pada perubahan zaman-zaman tertentu, karena perubahan dunia ini akan berubah tafsiran-tafsiran. Seperti kita lihat, pemahaman Alkitab itu berubah banyak kan. Karena apa? Kebenaran manusia, cara berpikir manusia itu nggak ada yang konsisten kok manusia. Karena jujur, manusia nggak konsisten. Lihat berubah lagi. Ada perubahan, ada berubah lagi. Karena itu teori manusia. Kebenaran Aletheia adalah kebenaran yang sejati. Sedangkan kebenaran dikaiosune adalah kebenaran yang diyakini oleh manusia. Kebenaran Aletheia adalah kebenaran yang dilakukan oleh Roh Kudus. Maka dalam Yohanes pasal 14 adalah dikatakan roh kebenaran. Dikaiosune adalah kebenaran yang dilakukan oleh daging. Ukurannya adalah manusia, yang bisa dilakukan oleh manusia. Kebenaran Aletheia adalah firman Allah. Sedangkan kebenaran dikaiosune adalah ajaran doktrin. Sehingga kalau kita melihat kenapa satu gereja dengan gereja lain bisa ajarannya berbeda, karena interpretasi kita yang berbeda. Itulah dikaiosune, itu interpretasi manusia. Kalau istilah adalah teologi, teologi apakah? Maka ada istilah dalam kalau kita belajar teologi, apakah teologi itu firman Tuhan? Ayo, teologi itu firman Tuhan atau bukan? Bukan. Karena teologi hasil pemikiran, interpretasi daripada manusia. Sehingga teologi satu dengan yang lain bisa berbeda. Ajaran gereja A dan gereja B berbeda. Tetapi sumber daripada interpretasinya adalah firman Tuhan, sumbernya. Ketika saya berbicara sadar tidak sadar, ibu bapak ini adalah teolog tanpa sadar. Karena ketika ibu bapak bercerita tentang gereja, ibu bapak sedang bercerita tentang teologi gereja. Ketika ibu bapak berbicara tentang Yesus Kristus, oh Yesus Kristus juru selamatku, gini kan. Sadar tidak sadar saudara sedang berteologi tentang kristologi.
Ketika saudara berbicara tentang bagaimana setan-setan, malaikat-malaikat gitu kan, saudara sedang berteologi tentang angelologi. Ketika saudara bercerita, kamu kan mencuri dosa lo, karena dosa ini nanti dihukum masuk neraka. Saudara sedang bercerita tentang amartologi, tentang dosa. Kalau saudara sedang bercerita mungkin tentang Tuhan mau datang kedua kali, kita harus siap-siap. Saudara sedang bercerita tentang eskatologi. Itulah teologi. Jadi sadar tidak sadar kita akan selalu berkata demikian. Kita adalah teolog. Kita, ibu bapak ini ketika berbicara tentang Alkitab, ajaran Tuhan Yesus tentang ini, maka satu dengan yang lain bisa berbeda. Nah, kalau kita mengikuti kedagingan kita, akhirnya kita merasa paling benar dan akhirnya ribut. Padahal kita belajar Alkitab itu tujuannya untuk apa sih? Kita menafsirkan Alkitab, kita mendapat sesuatu maknanya, kita lakukan. Karena kita adalah pelaku firman Tuhan, bukan untuk diperdebatkan. Dulu di asrama pernah terjadi karena itu sambil belajar ini berantem saudara, pukul-pukulan. Karena kamu bukan jadi pelaku firman, tapi kamu malah justru mempermalukan firman, gitu kan? Pukul-pukulan saudara. Nah, itu nanti teologi itu akan berkembang dan akhirnya pada suatu ketika akan tertinggal. Nah, karena teologi itu akan dipengaruhi oleh lingkungan, konteks, dan juga waktu. Itu akan dipengaruhi. Nah, saudara, ini. Dan lagi saudara. Nah, ketika kita tinggal di dalam kebenaran aletheia Tuhan, maka dia adalah murid Kristus. Jadi saudara, siapakah kita ini? Kenapa kita harus senantiasa menyenangi firman Tuhan? Kenapa kita harus membaca firman Tuhan? Karena kita adalah murid-murid Tuhan. Jadi kalau orang kita mengaku kita murid Tuhan tapi kita tidak mencintai firman Tuhan, maka jangan kita sebut murid. Bagaimana kita murid? Murid itu sesuai dengan gurunya. Guru kita itu siapa? Kalau kita mengatakan kita ada guru kita Yesus Kristus, teladanku adalah Yesus Kristus, maka kamu harus mencintai Yesus Kristus. Untuk kita mengetahui Yesus Kristus adalah firman-Nya. Oh, nggak perlu. Saya itu lebih daripada membaca firman-Nya, saya lebih baik datang ke ini dengar khotbah-khotbah aja di YouTube segala macam. Bukan, kamu berarti kalau kamu dengar YouTube di khotbahnya pendeta A, Tuhan B segala macam, kamu bukan muridnya Kristus, tapi muridnya Dia. Kalau ibu bapak kebijakan senang mendengar khotbah saya, saudara bukan muridnya Tuhan, murid saya. Karena saya ngajar, ya kan? Tapi saudara adalah murid Kristus jika saudara mencintai firman. Dan nanti tinggal firman Tuhan itu adalah apa yang saya ajarkan itu saudara uji. Apakah ajaran saya benar atau keliru? Kehidupan ini diuji nanti. Karena manusia itu bisa salah. Suatu ketika saya berterima kasih. Saya mengisi sesuatu di dalam ini ibadah 2 minggu yang lalu. Saya ketika saya membaca firman Tuhan dan nyampaikan, kemudian ada istilah saya Pentakosta. Kemudian Pentakosta saya sebut hari yang ke-40 karena saya menghitungnya beda. Setelah dilihat ada koreksi saya, itu hari yang ke-50. Setelah lihat, oh iya betul 50. Saya terima kasih karena walaupun saya pendeta, saya dosen, tetapi saya juga manusia bisa salah. Dan itu perlu koreksi. Nah, dari siapa? Orang yang belajar itu bisa mengkoreksi sehingga saya tidak menjadi orang yang tersesat. Dan saya juga tidak menyesatkan, gitu kan? Jadi saya koreksi lagi kan, namanya manusia. Manusia itu bisa tersesat atau menyesatkan, gitu kan? Nah itu, maka butuh orang lain untuk cek itu perlu pentingnya itu. Karena ajaran itu tidak jadi suatu kebenaran yang mutlak. Ajaran itu adalah kebenaran relatif yang berbeda-beda. Nah, ini saudara, ia adalah murid Kristus. Yang kedua, kamu akan mengetahui kebenaran Allah. Dan yang ketiga, kebenaran akan menuntun kepada kemerdekaan. Kita akan pelajari satu persatu. Ya. Menjadi murid Kristus. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 18 katakan demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran
Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Perhatikan yang ini dahulu. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Orang yang mengasihi Tuhan, maka dia akan mengasihi dan mencintai firman-Nya. Seperti contoh kita. Ayo ibu bapak saya bawa ke belakang. Ketika ibu bapak belum menikah, masih waktunya pacar-pacaran lah. Zaman dulu kan nggak seperti sekarang, pakai WA. Dulu kan surat menyurat ya kan, ya Cendri ya. Suratnya berapa topik sih? Dulu waktu gini-gini lah, deket-deket lah. Dulu ketika kita mungkin waktu zaman dulu kita baru pertama pendekatan, kita berpisah, baru kita senang titip surat segala macam. Surat itu dikumpulkan. Nah, sampai ketika surat-surat cinta itu yang dikirim oleh orang yang kita cintai, kita terima, kita selalu baca terus sampai titik komanya kita hafal semuanya suratnya. Berapa lembar pun kita hafal. Karena ketika aku membaca surat ini, aku membayangkan aku sedang bercengkrama bersama dengan orang yang kita cintai. Mungkin pacar kita atau sudah menjadi suami kita. Kita akan baca terus. Walaupun kita tidur sendiri, aku kangen baca suratnya, udah seperti apa kangennya terobati. Ketika kalian, jadi surat itu akan taruh di bawah bantal, kita baca terus menerus sampai hafal, sampai ucap pun tidak apa-apa surat itu. Hafal suratnya sampai akhirnya ditumpuk. Ada yang kalau orang yang kreatif itu yang ini didokumentasikan surat-surat cinta itu. Karena apa? Surat itu mewakili orang yang kita cintai. Demikian juga kalau kita mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, maka apa? Surat-surat cinta itu, surat-surat yang daripada Tuhan itu, yaitu firman Tuhan, kita rindu untuk membacanya. Nah, ketika kita rindu membaca, seperti kita sedang apa? Bercengkerama, sedang bermadu kasih dengan kekasih kita. Nah, saudara, seorang murid akan sama seperti dengan gurunya. Maka saya senang istilah murid, karena murid itu dalam kata disciple. Ketika kita berbicara murid disciple, maka ada unsur pendisiplinan. Dan murid itu selalu belajar, selalu diajari terus, diajari. Dan dalam seorang murid akan apa istilah murid itu ada kerendahan hati. Orang kalau rendah hati itu akan selalu apa? Merasa aku itu belum mampu, belum bisa. Dan itu kan belajar dan belajar dan belajar. Saudara, dari pengalaman saya belajar kebenaran firman Tuhan, saya sekolah Alkitab segala macam. Semakin kita belajar Alkitab, semakin kita katakan, aku kok banyak yang gak ngerti. Karena apa? Ada penyikapan baru. Kalau kita hanya belajar buku-buku teologi, maka ya buku-buku teologi yang kita baca, makanya kita dapatkan teologi ini begini-begini dan kita akan berkembang. Tapi kalau kita membaca firman Tuhan, walaupun kita terbatas pengetahuan kita bukan orang yang sarjana, dokter segala macam, tetapi kita duduk di kaki Tuhan, mohon pimpinan Roh Kudus, maka banyak hal yang disingkapkan baru untuk kita. Rahasia-rahasia itu kebenaran itu akan disingkapkan. Jadi ibu bapak, ketika suatu ibu bapak mencintai firman Tuhan, duduk di kaki Tuhan, saudara di dalam posisi sedang apa? Sedang mengasihi surat yang sedang kita baca. Surat ini dari siapa? Itu mau yang bersangkutan. Maka kita akan mendapatkan terus saudara keteguhan hati, ketenangan. Kangen kita akan hilang, terobati. Saudara, itulah kenapa kita menyebut diri kita murid. Murid akan diajar. Maka saya katakan tadi dari awal daripada khotbah saya, gereja kita sama seperti dengan keluarga kita. Mau tidak mau, siap tidak siap, kita harus memuridkan. Seperti kita keluarga punya anak, kita ingin anak-anak kita ini akan apa? Kita muridkan untuk mengestafetkan selanjutnya di keluarga kita. Aku menikah, tujuan kalau Tuhan percaya pasti punya tujuan punya anak. Kalau kita nggak menikah, mungkin kita punya anak angkat atau apa. Tujuannya adalah supaya anak angkat saya itu bisa mewarisi mungkin bisnis saya, meneruskan bisnis saya. Kalau kita punya anak, kita didik dengan baik, tujuannya supaya dia bisa melangsungkan generasi keluarga saya. Atau untuk apa? Supaya dia masa depannya lebih baik dari saya.
sehingga dengan jerih lelah untuk bekerja membiayai semuanya untuk lebih baik lagi. Itulah memuridkan. Kenapa kita punya ini? Tentu kita dimuridkan oleh orang tua kita yang dulu. Terus demikian juga kita dalam hal bergereja juga demikian, kita akan memuridkan terus. Kita ada sampai hari ini karena jasa dari beliau-beliau yang telah memuridkan kita di tempat ini. Dan kita masih di sini, maka tugas tanggung jawab kita untuk memuridkan generasi berikutnya untuk mencapai apa tantangan Tuhan yang ke depan. Itu tugas kita. Jadi apa? Siapa yang berjasa? Semua berjasa pada eranya masing-masing. Karena ada firman Tuhan katakan, ada yang menabur, ada yang menyiram, ada yang memberi, tetapi yang menumbuhkan adalah Tuhan Yesus. Jadi peran kita adalah sama, saudara. Nah, saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus menjadi murid. Ketika kita tinggal di dalam firman-Nya, maka kita akan menjadi murid. Kita tahu apa yang diperintahkan Tuhan. Kamu akan menuruti segala perintah. Yang kedua, Allah akan menyatakan kebenarannya. Ketika saudara, kalau kita melihat perbincangan, kalau kita memperbincangan, dari pengalaman saya ketika saya belajar banyak hal dan saya mengajar, banyak mahasiswa-mahasiswa yang merasa dirinya sudah pintar. Karena kejelekan atau kelemahan kita sebagai anak-anak sekolah yang belajar Alkitab adalah karena kita sudah belajar ngerti teorinya begini, maka ketika kita mendengar khotbah seseorang, kita sudah katakan, oh khotbahnya begini, nanti larinya ke sini, khotbahnya. Ibu bapak, itu alamiah, karena kita punya pengetahuan. Tetapi pengetahuan yang kita miliki, kalau kita mengandalkan pengetahuan, justru itu menjadi penghalang kita untuk mendapatkan pernyataan Tuhan selanjutnya. Karena baik sadar tidak sadar kita akan katakan, oh korbannya begini, nanti korbannya larinya ke sini. Sadar tidak sadar kita mengatakan, Tuhan gak usah berfirman lagi Tuhan, aku ngerti kok. Tuhan gak usah ngomong lagi, Tuhan gak usah berfirman, aku sudah tahu, sudah cukup. Saudara, ketika kita berkata demikian, Tuhan tidak akan bilang berbicara. Ingat peristiwa bangsa Israel antara masa perjanjian lama dan perjanjian baru itu ada masa sekitar 350 tahun Allah tidak berbicara karena bangsa Israel tegak teguh. Tuhan tidak berbicara. Dan apa yang ketika Tuhan tidak berbicara? Kegelapan dunia. Saudara, kalau sudah mengatakan demikian dan Tuhan tidak berbicara kepada saudara, hidup saudara akan selalu gelap dan gelap. Tidak ada cahaya satu sedikit. Kalau saudara membaca firman Tuhan, belajar firman dengan cara kita sebagai seorang murid yang merasa perlu dicukupkan, daya tampung kita harus dicukupkan terus-menerus, maka kita akan semakin penuh dan penuh. Kita mengerti rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan akan disingkapkan kepada kita, dan kita bukan lagi seorang hamba, tetapi kita adalah seorang sahabat. Kalau di dalam kita baca di Yohanes pasal 15, kita bukan lagi disebut seorang hamba, tetapi kita adalah seorang sahabat. Nah, ketika kita menjadi seorang sahabat, maka kita akan bisa mengerti banyak hal. Sama saudara mungkin di rumah punya asisten rumah tangga atau punya karyawan atau apa. Pertama kali karyawan ataupun asisten rumah tangga kerja ke kita, dia orang lain, bukan saudara, bukan apa. Kita pasti akan menjaga tidak semua rahasia keluarga kita ceritakan kepada mereka. Betul? Tidak akan. Hal-hal yang kerjaan aja yang tidak. Rahasia perusahaan itu tidak kita ceritakan semuanya. Tetapi di dalam perjalanan waktu, ketika hamba yang bekerja dengan kita itu setia, dapat dipercaya, kita bisa melihat kehidupannya bagaimana, dapat dipercaya perjalanan waktu. Kita bukan lagi menganggap dia begitu, tapi kita mau jadi sahabat. Kita mulai mencurhat cerita-cerita tentang kerjaan yang dulu dia dapat dikelola ini, mulai dibukakan rahasia perusahaan dikit-dikit ya kan. Atau di rumah tangga, di keluarga kita mulai diceritakan mungkin curhatan kita, isi hati kita, cerita, mulai dipercaya keuangan apa mulai. Dia bukan lagi hamba, tetapi jadi sahabatku, tempat kita bercerita di rumah. Bahkan sampai dia itu mungkin cuti, kita pengen kok gak mulai-mulai, gak balik-balik, kan gitu kan kita kangen. Itulah sahabat. Dari seorang hamba menjadi sahabat. Ada kerinduan.
Demikian juga kalau kita di hadapan Tuhan, kalau kita mengatakan aku ini hamba Tuhan, aku ini hamba. Saudara, kalau hamba itu hukumnya adalah taat. Saudara jangan bangga berpuas diri untuk jadi hamba. Berpuaslah kalau saudara dianggap menjadi sahabat Allah. Karena saudara bisa menangkap setiap rahasia Tuhan. Saudara bisa menangkap apa isi hati Tuhan, sehingga saudara jadi pelaku firman. Bukan hanya sekedar melakukan tanpa tahu apa yang harus kita kerjakan, tetapi saudara tahu karena apa, tujuan dan maksudnya apa. Kemarin berian bincang dengan istri saya. Ternyata selama saya di Kaliasin ini sudah, apa ya kamu ini sudah di Kaliasin? Oh ya, untuk pernikahan. Saya ternyata sudah di gereja ini sudah pemberkatan nikah 2 kali. Terus kemudian untuk ini apa namanya, yang meninggal ini untuk penghiburan, ternyata 5 kali saudara. Oh iya. Nah, ketika saya menjalani itu ternyata untuk menjalani hanya seremoni ya kan itu, semua orang bisa. Bisa kita lakukan, yang penting ada ini. Urutannya, tatanannya ini ada ini. Tetapi apa yang perlu kita pahami adalah apa makna dari pernikahan itu? Apa makna sakramen? Apa makna dari tujuan dari kita melakukan itu? Itu yang harus kita pahami. Hidup berumah tangga itu gampang. Dapat pasangan, kita menikah, itu sudah selesai. Tetapi apa tujuan kamu menikah? Apa tujuan kamu setelah kamu dipersatukan? Hubungan kamu dengan keluarga, dengan apa, bagaimana? Itu yang harus kita pahami sebagai pasangan rumah tangga, keluarga. Kita menikah tujuannya apa? Kalau saudara tidak pernah punya tujuan apa, yang penting aku menikah, ya gampang, masalah dikit jadi masalah besar. Tetapi kalau kita tahu apa tujuan kita menikah, apa yang harus kita kerjakan, dan apa tanggung jawabnya, dan apa hubungan kita dalam masalah seks, masalah keluarga, hubungan dengan keluarga yang lain, maka itu suatu keindahan. Nah saudara, ini penting saudara. Seperti saudara datang beribadah, apa tujuan? Kalau hanya beribadah saudaranya sebagai tamu, saudara akan jenuh. Tapi apa tujuan kamu ke gereja apa sih? Itu akan membawa kita suatu apa? Antusias untuk beribadah. Kamu jadi orang Kristen, apa sih tujuannya? Ya agama. Saudara akan jenuh jadi orang Kristen. Karena apalagi di negara yang kita ini minoritas, kita banyak ketidakadilan segala macam. Tetapi kalau kita menyadari menjadi orang Kristen tujuannya apa, maknanya apa, dan kita lakukan apa ini segala macam, kita mengerti nilai-nilai yang terkandung, maka kita walaupun kita menghadapi situasi kondisi yang tidak baik, tetapi apa? Kita akan selalu merasakan baik-baik saja. Semakin kita dibabat, semakin kita merambat, gitu kan? Karena apa? Kita tahu menjadi orang Kristen tujuannya apa, nilainya apa, bukan sekedar agama. Nah itu kan. Jadi kita harus bisa memahami hal ini. Karena apa kita lihat? Terus yang kedua, Allah akan menyatakan kebenarannya. Roh Allah, perhatikan. Sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan cara mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging. Perhatikan kata yang serupa, jadi tidak sama. Dan daging yang dikuasai oleh dosa, daging selalu dikuasai oleh dosa. Tetapi Yesus Kristus serupa dengan daging, tetapi dia tidak dikuasai oleh dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntunan hukum dalam Taurat digenapi di dalam kita yang tidak menurut daging, tetapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Bagaimana kita ini? Roh Allah, Roh kebenaran akan menuntun kita kepada kebenaran. Maka saudara, kita ini jangan khawatir aku tidak bisa apa-apa. Kalau saudara duduk rendah dan kita merendahkan kaki Tuhan dan kita punya kehausan dan saudara mencintai firman Tuhan, gak usah bingung saudara harus belajar. Aku gak punya sekolah Alkitab, aku gak usah. Kerendahan hati saudara merasa haus dan lapar akan firman Tuhan, Tuhan akan cukupkan kita, akan kenyangkan kita. Sesuai dengan apa?
penafsiran kita, kemampuan kita. Saudara tidak akan bisa langsung gak punya pendidikan apapun terus bisa berteologi luar biasa, tidak. Tetapi saudara Tuhan akan pakai saudara menyingkapkan semua rahasia Tuhan itu, kebenaran Tuhan itu sesuai dengan kapasitas kita. Ingat, Petrus, Markus, Petrus itu adalah seorang nelayan kasar. Beda kalau saudara membaca Alkitab, surat yang ditulis oleh Petrus dengan Paulus itu berbeda. Paulus karena dia memiliki latar belakang seorang teolog, ahli Taurat, maka ketika dia mendapat pewahyuan dari Tuhan, kebenaran Allah yang disikapi pada Paulus, dia bisa dengan gamblang, dengan teologis memberitakan dengan background dia ahli Taurat, menceritakan semuanya sehingga kaya dengan teologi, ajaran-ajaran luar biasa. Petrus karena dia seorang kasar, seorang nelayan yang tidak punya pendidikan tinggi, dia menjelaskan dengan sederhana saja. Dan itu Tuhan akan pakai kita di dalam ranah-ranah tertentu. Jadi saudara jangan minder, aku gak punya pendidikan. Gak usah saudara. Kalau saudara gak punya pendidikan, saudara punya apa? Kalau saudara punya hati kerinduan, Tuhan akan pakai saudara di lingkungan saudara, di mana Tuhan akan pakai. Saya punya keyakinan, kalau Tuhan mau pakai kita, Tuhan akan mengkapi kita. Kalau kita akan diutus di kota, gak mungkin kita dikasih campur. Tetapi kita akan diberikan apa? Mungkin karena di kota mungkin laptop lah, bensin, pulpen, kita akan digunakan dengan itu. Tapi kalau kita diurus ke daerah, ke desa, Tuhan akan mengkapi kita dengan campur. Karena kita bisa membantu di sana sesuai dengan lingkungan kita. Tuhan mau pakai di mana. Dan apa ketika saya itu melayani di Kalimantan Tengah, di pedalaman, Tuhan mengkapi saya dengan apa? Dengan hikmat Tuhan. Karena background di sana adalah agama suku sana. Maka Tuhan memberikan hikmat saya tentang bagaimana berkomunikasi dengan mereka. Dan Tuhan nyatakan mujizat-mujizat dalam pelayanan-pelayanan di sana. Karena yang dibutuhkan sana bukan pengetahuan, tetapi mereka adalah mereka yang memiliki pendidikan yang agak tinggi, sehingga mereka melihat penting. Jadi saudara, ibu bapak semuanya, jangan merasa minder. Aku gak bisa apa-apa. Kalau saudara membuka hati dan Tuhan inilah aku, Tuhan akan mengkapi saudara. Di sini membuka banyak lowongan pelayanan. Ambil bagian pelayanan, bisa berdoa belakang mimbar di mana? Itu adalah bagian kita. Lakukan di sekolah minggu, anak-anak yang mencintai anak-anak, semua ambil bagian. Karena kita ada keluarga. Kalau bukan kita yang melayani generasi kita, siapa? Kalau bukan kita yang melayani rumah kita, yang bekerja di rumah kita, siapa yang akan bekerja? Karena kita adalah yang punya rumah ini, yang Tuhan percayakan di tempat ini. Kita mengajar dalam pelayanan. Itu penting saudara. Kita ini apa? Tuhan menyatakan kebenaran kepada kita. Karena Tuhan sudah sama. Karena ketika Tuhan ingin menyelamatkan kita, Tuhan nggak melihat dengan posisi sebagai Allah. Kita kan bisa kata, Yesus Allah kok mampu melakukan itu. Tapi Yesus sama dengan kita manusia, tetapi tidak serupa dengan daging. Karena dia tidak punya buat dosa. Sehingga dia lakukan haus, lapar, dia lapar. Sakit-sakit, tetapi dia bisa ingin menunjukkan, aku memerintahkan kamu perintah yang baru. Aku sebagai manusia, sebagai daging bisa, kamu bisa. Itulah kesamaan kita, saudara. Nah, saudara, selanjutnya kita lihat. Nah, keadaan hidup manusia yang ada di dalam roh dan di dalam hukum Taurat. Klik. Memberi hidup kalau menurut roh, ya klik semua aja. Jika kau keadaan hidup manusia menurut roh, maka akan memberi hidup menurut tuntunan Roh Kudus. Saudara, pada masa lalu belum ada firman Tuhan yang tertulis Alkitab, tapi Roh Kuduslah yang menuntun kita. Sehingga kalau kita katakan, kok nggak ada firman Tuhan? Dulu nggak ada Alkitab, belum tertulis. Baru apa? Roh Kuduslah yang menuntun kita. Maka kalau kita hidup, kita ini sesuai dengan menurut roh, maka hidup kita akan selalu dituntun oleh Roh Kudus. Bukan oleh orang-orang yang lain, atau bukan menurut hati nurani kita, tetapi roh Allah lah yang akan menuntun kita. Jadi ibu bapak dan saudara, kita itu punya Roh Kudus. Roh sudah dicurahkan peristiwa kota Yerusalem.
Dan saudara yang membuka hati, ada Roh Kudus di dalam hati saudara. Tinggal kita apa? Perbesar kapasitasnya. Jangan kita perkecil kapasitasnya roh, tetapi daging kita yang diperbesar. Kalau daging diperbesar, nanti kedagingan saudara, dan hipertensi nanti, ya kan? Selalu ingin daging, keinginan-keinginan. Kalau saudara dipimpin oleh roh, maka kita selalu mencintai Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan, itu yang jadi kerinduan kita. Memikirkan kebenaran Allah, selalu memikirkan perkara-perkara yang di atas, selalu memikirkan sesuatu yang kekal, selalu memikirkan apa dalam hidup kita semua adalah titipan. Maka selalu saya katakan, kemarin saya berbincang-bincang dengan habis doa pagi dengan Robian, dengan Cisya, bagaimana kita di hadapan Tuhan membedakan antara kita ini melayani Tuhan atau melayani pekerjaan Tuhan. Harus kita bisa membedakan. Kita ini melayani Tuhan atau melayani pekerjaan Tuhan. Kalau kita melayani Tuhan, maka Tuhan itulah yang harus kita layani. Apa maunya Tuhan? Maka waktu kita, Tuhan menginginkan hidup kita. Maka hidup kita harus kita serahkan pada Tuhan. Harus serahkan pada Tuhan. Itu melayani Tuhan. Lewat persekutuan, ibadah, baca firman, itu adalah melayani Tuhan. Dan ketika kita melayani Tuhan, Tuhan akan memberikan perintah-perintah kepada kita. Dan perintah itulah yang disebut kita melakukan pekerjaan Tuhan. Keluarga, jangan sampai kita tuh rajin, setia, beribadah bahwa ini kalau kita kemudian kita keluarga kita abaikan, tidak boleh, tidak menjadi berkah. Keluarga itu adalah titipan Tuhan. Ketika kita melakukan melayani pekerjaan Tuhan, maka segala sesuatu yang kita miliki itu adalah titipan Tuhan. Karena hidup kita adalah milik Tuhan. Karena ketika kita menjadi milik Tuhan, Tuhan akan melengkapi kita dengan titipan-titipan. Baik itu keluarga, baik itu anak, baik itu harta, pekerjaan, jabatan, semua akan dititipkan kepada kita. Suara yang bagus, potensi kita, itu akan dititipkan kepada kita. Nah, itu perlu kita kembangkan. Sehingga ketika kita mungkin harta kita diambil, bukan segala-gala harta itu menjadi mengambil bagian dari Tuhan. Maka firman Tuhan, kita tidak boleh menjual kepada Tuhan dan kepada mamon. Tidak boleh, karena mamon itu adalah harta, jabatan dan segala macam. Maka kita tinggalkan. Kalau kita mencintai Tuhan, melayani Tuhan, maka semua adalah titipan Tuhan. Itu bukan menjadi segala-gala. Seandainya Tuhan gerakan kita untuk memberi, berikan. Seandainya Tuhan gerakan kita untuk kita berbagi, bagikan. Itu adalah ketika kita pekerjaan Tuhan. Karena pekerjaan Tuhan masih bisa. Tuhan menginginkan kita adalah hidup kita tidak boleh digantikan orang lain. Tetapi pekerjaan Tuhan bisa digantikan orang lain. Kemarin saya bincang, seperti contoh, nggak ada ganti-ganti. Dia cerita tentang anak cucunya. Bagaimana pertanyaan ini apa? Anak peran orang tua tidak bisa kepada anak, tidak bisa digantikan oleh orang lain. Seperti umpama anak saya sakit, anak saya ini. Saya ketika anak saya sakit, anak saya pengen ditunggu saya. Gak bisa saya nyuruh orang supir atau siapa, kamu ganti saya untuk nungguin, gak mau, gitu kan? Karena apa? Anak saya butuh saya sebagai papa atau sebagai mama, gitu kan? Tetapi itu adalah kita terhubungan ya. Tetapi kalau kita umpamanya untuk hanya mengantar, kita bisa suruh orang, kita tolong orang untuk mengantar. Antar aja. Itulah kita melayani pekerjaan Tuhan. Ketika saya berkhotbah kemudian saya ada berhalangan karena kondisi, saya bisa menggantikan orang lain. Mungkin Pak Jo atau siapa gitu. Tetapi ketika kita di hadapan Tuhan, tidak boleh digantikan orang lain. Harus kita sendiri yang Tuhan membutuhkan kita. Saudara, hukum Taurat tidak berdaya oleh daging. Karena hukum Taurat sifatnya adalah menunjukkan dosa-dosa kita. Hukum Taurat adalah sifatnya menunjuk. Loh kan, kamu dosa kan? Nah ini kan, karena banyak hukum itu, aturan-aturan, kebenaran-kebenaran itu yang ditulis itu akhirnya menunjukkan, loh ternyata aku melanggar, ternyata aku melanggar dosa. Itu kan dosa lagi. Loh kok ini dosa lagi, dosa sehingga dosa kita semakin banyak saudara. Karena sifatnya apa? Menunjukkan aturan-aturan ini, kalau melanggar ya sesuai dengan aturan tertulis itu, maka itu dosa. Nah, ini. Sedangkan hukum Taurat orang Israel ditambah terlebih banyak sekali, ada 613 yang tertulis. Yang tidak tertulis lebih dari itu. Memikirkan perbuatan daging, saudara. Tujuannya adalah supaya orang dilihat. Jadi apa? Untuk tujuan kita lakukan, yaitu apa?
Yang bukan masalah korban, tetapi aku yang penting taat supaya aku masuk surga, supaya aku didamaikan. Aku melakukan ketaatan supaya aku beroleh hidup kekal. Selalu memikirkan apa? Akunya. Orang lain gak masalah, yang penting aku. Menjauhkan yang ketiga adalah menjauhkan hukuman karena menjatuhkan hukuman karena dosa. Dari menunjukkan dosa-dosa kita dan kita ini baru kemudian apa? Menjatuhkan hukuman. Kita dijatuhkan dosa maut, neraka, sehingga manusia terbelenggu, itu nggak ada merdekanya, saudara. Nah, saudara, yang ketiga kita kebenaran Allah yang memerdekakan. Inilah dampak dari Yesus. Di Yohanes pasal 8 ayat 33 dan 35 dikatakan demikian. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Yesus Kristus menjadi serupa dengan datang ke dunia untuk menebus kita. Maka kebenaran yaitu Yesus Kristus, Aletheia itu yang memerdekakan kita akan menjadikan kita benar-benar merdeka. Merdeka dari mana? Dari hidup keagamawian. Aturan-aturan itu akan kita diberikan hukum kasih. Kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesama manusia. Jika kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, pikiran, jiwa dan semuanya, maka kita akan dilihat oleh bagaimana implementasi dari kasih Tuhan. Perintah Tuhan lakukan, mengasihi sesama. Maka hukumnya adalah bukan aturan lagi, tetapi baik atau tidak. Ketika kamu melakukan perbuatan sesuatu, baik atau tidak, kalau kamu harus menolong orang, nyawa orang, walaupun kamu mungkin sedikit pelanggaran, lakukan untuk menolong orang. Tetapi kamu harus minta ampun, perbaiki lagi. Karena kita dilematis. Maka disebut dalam hal ini adalah ada dalam pengambilan keputusan etis. Seperti kita diperhadapkan dengan orang di dalam dunia kedokteran itu kadang-kadang menyelamatkan dalam kehamilan, menyelamatkan anak atau menyelamatkan si ibu. Dua-duanya kan dilematis. Mau menyelamatkan mama, ibunya, si ibu atau anaknya. Nah itu kadang-kadang kalau menyelamatkan mamanya, anaknya terbunuh, dosa nanti. Lalu bagaimana kalau kita mau menyelamatkan anaknya, ibunya nggak ada? Ini sih dilematis. Maka mereka menggunakan suatu SOP. Aturan kedokteran itu demikian, begini. Lakukan. Bahkan ada kita mungkin dalam hal ibu-ibu yang KB, keluarga berencana, menggunakan apa? Ya itu kan, ada sebaliknya seperti itu. Nah ini bisa sana. Kemudian kita dalam bela negara. Di dalam kita bela negara tentang apa? Sebagai tentara. Tentara akan maju di dalam medan perang. Lalu bagaimana? Karena membunuh itu dosa. Lalu bagaimana kita sebagai bela negara? Nah ini kan suatu dilematis. Tetapi itu kan keputusan teknis yang diatur dan Tuhan akan dalam Alkitab memberikan bahwa pemerintah adalah wakil Tuhan. Dan ketika kita menyelamatkan mana yang lebih baik aspek-aspeknya. Nah ini nanti diputuskan sendiri. Nah kadang-kadang kita dilematis dalam hal-hal demikian. Seperti orang dalam pernikahan antara bagaimana pernikahan itu bercerai boleh atau tidak? Kan ada pertanyaan pada seperti Alkitab kata yang sudah satu Tuhan ya. Kalau saya ditanya bercerai boleh tidak? Saya katakan jangan bercerai. Lebih baik pisah dulu aja. Dari pisah itu kamu apa? Kangen enggak sih? Nah ada tahap-tahapan. Karena orang bercerai, karena tuntutan pemerintah, karena administrasi negara itu penting juga. Itu kan dilematis seperti itu dilematisnya. Aturan administrasi negara itu bagaimana? Itu akhirnya dilematis. Sehingga apa? Itu yang digunakan akhirnya membuat suatu organisasi, membuat suatu SOP, aturan. Maka GBPS punya aturan yang dituangkan dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Itu yang harus kita lakukan. Kemudian bisa dituangkan di dalam apa? Doktrin. Nah ini arah turunan daripada tafsiran-tafsiran dalam Alkitab itu, firman Tuhan itu ditafsirkan. Karena ada hal-hal yang ranah-ranah yang menjadi abu-abu yang kita tidak bisa mengerti. Maka itulah tuntutan. Saudara, kalau saudara dekat dengan Tuhan, mencintai firman Tuhan, saudara dalam mengambil keputusan dalam suatu ranah yang abu-abu, antara memilih A atau B, Tuhan akan memberikan nikmat pada saudara.
saudara akan diberikan hikmat Tuhan untuk mengambil keputusan yang tepat. Dan kita lihat saudara, selanjutnya, perhatikanlah, renungkan. Di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Kebenaran itu terus kata di kayu sulih, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Di dalam kita melakukan kebenaran yang kita yakini, kenapa kok kita teraniaya? Kenapa ada orang Kristen teraniaya seringkali? Ya kan? Kita sudah melakukan apa dari ini? Kenapa kita teraniaya, saudara? Ya, ya. Karena seringkali karena kita tidak punya hikmat Tuhan. Kesusahan dan dalam menjalankan ajaran seringkali muncul karena kurangnya hikmat Allah dalam mengerjakannya. Kita disuruh bersaksi, tapi kita bersaksi dengan antang promo tanpa hikmat Tuhan, sehingga kita menjadi menderita oleh orang lain. Kita diberi hikmat Tuhan, gunakanlah hikmat Tuhan itu di dalam kita menyampaikan kebenaran. Ketika kita memiliki kebenaran yang kita yakini di kayu sulih, dengan hikmat Tuhan, komunikasikanlah dengan baik supaya tidak terjadi perdebatan dan permusuhan. Seringkali terjadi permusuhan, seringkali kesusahan, penderitaan karena apa? Kitanya sendiri tidak ada hikmat Tuhan. Maka saudara, itulah pentingnya Roh Kudus untuk memberikan hikmat kepada kita. Kita diberikan akal, kita diberikan suatu hikmat oleh Tuhan untuk apa? Untuk mengkomunikasikan. Gereja Tuhan, Gereja Kaliasih, kita ini, saya yakin semuanya adalah orang-orang yang bisa menceritakan kebenaran-kebenaran. Tapi ketika kita menceritakan kebenaran tanpa hikmat Tuhan, maka akhirnya dampaknya kepada intimidatif, saling menghakimi satu dengan yang lain. Tapi kalau kita bisa mengkomunikasikan dengan hikmat Tuhan, kebenaran yang saya yakini ini, yang ibu bapak punya keyakinan, dikomunikasikannya dengan benar, maka akan mendatangkan damai dan berkat luar biasa untuk kita. Karena walaupun kita kebenarannya bagus, ajarannya bagus, tapi caranya salah, ya benar nanti hasilnya. Harus dengan baik caranya. Kita ngajari anak dengan baik. Kalau kita tujuannya baik, tapi kita caranya salah dididik anak itu akan marah pada kita. Tapi tujuannya bagus, tapi caranya salah, hasilnya ya sama, gak bagus, gak maksimal. Nah, bagaimana caranya? Hikmat Tuhan. Minta hikmat Tuhan untuk bagaimana cara untuk mengkomunikasikannya. Saya yakin seringkali penginjilan, seringkali kesaksian di dalam kita menceritakan kabar baik itu jadi masalah bagi kita karena kita tidak ada hikmat Tuhan. Dan mari kita gunakan hikmat Tuhan, karena Allah itu adalah Allah yang menolong bagi kita, roh kebenaran yang akan meningkatkan kebenaran kepada kita. Jika Tuhan perintahkan kita bercerita, ceritakanlah semua yang baik. Kesaksian adalah lewat apa yang baik, kesaksian kehidupan saudara. Saudara adalah suratan Kristus yang terbuka, yang dibaca oleh semua orang. Surat itu akan dikatakan indah jika dibaca dengan enak sekali tulisan-tulisannya. Saudara bisa menceritakan kebaikan Tuhan jika saudara bisa memiliki karakter Kristus yang indah sehingga bisa dilihat oleh semua orang. Sehingga nama Tuhan, kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan itu bisa dibaca, ditangkap sepenuhnya oleh Tuhan kita dan oleh saudara-saudara kita. Dan saudara-saudara kita, dia tidak akan memusuhi kita, tetapi saudara-saudara kita, mereka justru akan menganggap kita itu saudara. Jangan lakukan perdebatan yang sia-sia, tapi komunikasi dengan hikmat Tuhan, cara Tuhan yang baik. Nah, ibu bapak dan saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita sebenarnya akan masuk dalam perjamuan kudus, bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Saudara, mari persiapkan hati kita bersama-sama, sehingga kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang senantiasa mengingat bahwa korban Yesus, tubuh dan darah Yesus adalah segala-galanya dalam hidup kita. Dan melalui kebenaran firman Tuhan akan menuntut kepada kita. Saya undang orang pelayan Tuhan, baik perjamuan kudus dan juga pemain musik dan singer untuk maju ke depan, kita mempersiapkan hari semua.